Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara untuk melakukan implementasi konfigurasi Nginx server dengan fungsi sebagai server cache ya. Jadi secara umum Nginx merupakan sebuah web server yang dapat menjalankan berbagai fungsi seperti reverse proxy, load balance, cache, dan masih banyak lagi. Jadi cache merupakan salah satu fitur yang saya anggap menarik dari Nginx, di mana dia dapat mengimplementasikan konfigurasi cache server ya dalam durasi yang kita inginkan atau yang bisa kita tentukan ya. Jadi dia mirip seperti cache cookies pada web browser ya. Nah, kira-kira diagramnya seperti ini. Untuk topologinya itu sama persis dengan topologi yang sebelumnya, di mana ada front end web server yang menggunakan Nginx dan ada back end web server yang menggunakan Apache. Jadi si Nginx ini akan berfungsi sebagai reverse proxy sama dengan video tutorial sebelumnya. Namun perbedaannya ketika ada klien A yang merequest sebuah website ya ke front end, itu dia akan meminta ya, si Nginx akan meminta ke back end server. Setelah dia minta, dia akan meneruskan paket tersebut. Sebelum dia teruskan, dia akan menyimpan informasi request yang diminta oleh si klien. Jadi dia akan simpan sementara sesuai dengan durasi waktu yang kita tentukan ya. Ketika ada klien yang lain, misalnya ada dua klien lagi yang mengakses dengan halaman yang sama, itu dia akan tidak akan meminta lagi ke backend servernya dalam durasi waktu tertentu. Dia tinggal meneruskan kembali ya request atau tampilan, misalnya tampilan web atau request file yang sudah disimpan pada database-nya ya, dalam variabelnya. Jadi untuk itu kita akan langsung saja, dimana di sini kita sudah punya dua web server, ada front end sebagai gateway dan ada back end ya. Kita bisa lihat di sini, dia sudah beroperasi ya. Web servernya sudah jalan, Apache-nya sudah jalan di port 8080 ya. Kita bisa cek TC ini .d Apache 2 status apakah sudah running. Oke. Jadi web servernya sudah running. Setelah itu kita cek ya. Nah, di dalam itu kita sudah isikan konten ya, konten informasi, sehingga ketika klien mengakses itu akan konten-konten ini akan di-cache pada web server kita. Jadi pada front end web server kita harus melakukan proses instalasi Nginx dulu. Oke, kita install dulu Nginx-nya. Oke, kita tinggal menunggu ya hingga proses instalasi dari Nginx-nya selesai. Oke, Nginx-nya sudah selesai. Kalau kita coba cek ya service-nya, kita cek. Oke, service dari Nginx-nya sudah jalan. Selanjutnya kita tinggal melakukan proses konfigurasi saja ya. Jadi nano/etc kita config pada set available default. Nah, di sini kita akan hapus konfigurasinya, konfigurasi yang sudah ada. Kita akan geser sedikit ke bawah dan kita akan tambahkan konfigurasi di atas ya. Yang pertama kita akan tambahkan konfigurasi proxy cache path ya. Kita tentukan di mana lokasi direktori dari proxy cache-nya akan disimpan. Itu kita akan simpan di folder var, di folder cache, dan di folder Nginx. Nanti secara otomatis folder tersebut akan di create secara otomatis oleh si sistem servernya ya. Terus levelsnya 1:2. Terus case zone-nya kita taruh custom cache. Nah, di sini durasi waktunya misalnya kita taruh custom cache-nya itu 1 menit ya. Terus inaktif ya. Inaktifnya kita taruh 2 menit. Kenapa kita taruh sangat singkat? Agar sebentar pada proses pengujian itu bisa kelihatan secara detail ya. Inaktif. Terus kita setting upstream origin-nya. Upstream origin servernya itu mengarah ke
server ya. Ini sama kayak fungsi proxy pass ya, atau reverse proxy-nya. Kita bisa taruh IP address dari si web server kita. Kita bisa cek IP address-nya 10.10.2/2 portnya ya. Jangan lupa portnya. Selanjutnya kita define juga untuk servernya akan listen di port berapa. Kita akan listen di port 80. Server name-nya karena kita belum menggunakan nama domain, kita kosongkan. Terus kita setting location-nya di location root-nya. Terus kita masukkan parameter dari proxy params ya, include untuk menambahkan modulnya. Selanjutnya kita akan proxy pass ya. Proxy pass-nya ke HTTP origin server ini adalah parameter dari variabel yang kita sudah tentukan di atas ya, upstream-nya. Terus kita setting proxy change custom change. Oke, kita hilangkan sedikit space. Selanjutnya proxy change validity-nya itu akan validnya dalam jangka 1 menit ya, agar bisa kelihatan jelas ya apakah data tersebut di change atau belum di change. Proxy change ya, upstream. Oke, setelah itu kita tutup kurung kurawal. Oke. Setelah itu kita simpan konfigurasinya. Nah, selanjutnya kita tinggal restart web servernya ya, untuk memastikan tidak ada konfigurasi yang salah. Kalau sudah seperti ini berarti konfigurasi kita sudah benar ya. Kita tinggal mencoba untuk mengakses web server kita ya. Nah, untuk melihat apakah progres change-nya berjalan, kita bisa cek detail minf/var/log nginx access log. Kita bisa lihat di access log. Di sisi web server juga sama. Kalau sini Apache access log. Nah, kita bisa lihat sebenarnya ya, ketika kita coba bagi dua seperti ini, kita bisa cek ya 192.33.21, kita enter. Nah, dia akan menampilkan tampilannya, misalnya ini tampilan default yang saya download. Nah, ini kelihatan ya, kelihatan. Nah, jadi ini gateway routernya. Nah, kalau ini yang Nginx-nya ya, sisi Nginx, dan ini adalah sisi web servernya. Jadi ketika kita ngeload pertama kali, itu kita bisa lihat pada status pada network, dia akan menampilkan atau dia akan menarik data ya. Dalam hal ini dia akan berstatus MISS ya, karena paket ini adalah paket yang pertama kali tersimpan ya. Ketika kita reload kembali, kita bisa lihat progresnya. Itu yang akan berproses hanya dari sisi gateway-nya ya. Kita lihat ls/var/change/nginx, kita bisa lihat semua informasi tersebut akan di change. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita melakukan perubahan ya. Misalnya kita hapus ya indeks HTML-nya dan kita setting HTML baru ya. Misalnya seperti ini ya. Kalau kita refresh ya, jadi dia akan berstatus miss ya. Misalnya kita lakukan perubahan, ya ini belum ke change ya. Oke, ini sudah ke change hit ya, sudah kena hit, artinya informasi ini sudah ditampilkan. Misalnya kita lakukan perubahan, kita tambahkan sedikit parameter,
ya. Harusnya informasi ini belum ditambahkan di sisi server ya. RM index. Oke, kita coba cek konfigurasi di sisi, harusnya dia ke hit ya. Kita coba cek konfigurasi di sisi web servernya. Jadi kita bisa lihat 1 menit. Atau kita bisa tambahkan durasinya ya, inaktifnya. Oh iya, di sini kita lupa menaruh parameter menitnya ya. Sehingga informasi yang ditampilkan itu tidak di-cek ya. Kita coba cek. Kita restart. Kita coba akses kembali ya. Oke, kita buat indeks HTML-nya lagi. Misalnya kita buat indeks HTML sederhana. Nah, di sini ya. Di sini sudah hit ya, karena sebelumnya itu sudah dibaca ya. Kalau di sisi di sisi web servernya itu sudah tidak ada file index HTML, jadi sekarang masih ke-chat seperti itu. Oke, kita tinggal tunggu dalam durasi waktu 1 menit ya. 1 menit. Kita coba cek tailnya saja. Log, Nginx, akses log. Ya, kalau kita refresh dia akan jalan ya. Tinggal tunggu 1 menit lagi. Sini juga sama. Kita coba. Jadi ketika kita refresh, informasi yang informasi request itu hanya jalan di sisi si gateway-nya ya, hanya dari sisi Nginx-nya. Jadi web servernya tidak memproses data apapun, atau paket tersebut tidak di forward ke atau tidak diminta ke backend web server. Nah, ini bisa kita lihat ya, sudah tampil ya dalam durasi waktu 1 menit. Selanjutnya misalnya kita akan ubah ya, misalnya kita masuk ke another HTML, terus kita copy semuanya, rm index dulu, terus kita masuk ke another HTML, kita cp-min r bintang. Oke ya, ini sudah ada tampilan HTML baru. Harusnya dalam 1 menit ya, dalam durasi waktu yang kita sudah tentukan, dia sudah memproses requestnya ya. Oke, nah ini sudah, ketika durasi waktunya 1 menit sudah jalan, itu request tersebut akan di forward ya. Nah, dia akan dalam durasi waktu tertentu dia tidak akan meminta paket ke server backend ya. Oke, kira-kira seperti itu bagaimana cara kerja ya, atau proses kerja dari sebuah layanan chat-nya ya. Nah, ketika ada perubahan yang kita lakukan, dia akan meminta request ya, ke server backend ya, dalam durasi waktu 1 sampai 2 menit ya. Kita bisa lihat ketika kita reload, ketika kita refresh, dia tidak akan meminta informasi apapun ke server backend ya, kecuali ada proses tambahan ya. Ketika durasi waktunya sudah habis, dia akan meminta informasi ke backend server. Jadi proses dari server level chat itu seperti itu ya. Jadi ketika data tersebut sudah di-cache atau sudah tersimpan, paket yang akan berkomunikasi secara intens itu hanya antara klien dan front end ya, Nginx-nya ya. Jadi dalam durasi waktu tertentu, paket tersebut akan di-forward ya. Misalnya sudah melebihi 2 menit, paket tersebut akan diambil, ketika ada perubahan akan diambil dan disimpan kembali ya. Nah, tentunya kita bisa merubah konfigurasi atau durasi waktunya pada parameter
keyzone custom change dan inaktifnya ya. Terserah kita mau misalnya dalam waktu berapa jam atau berapa menit dia akan melakukan catch, ketika dalam durasi waktu tertentu dia akan expired ya. Validasinya akan expire dan dia akan meminta informasi kembali dari backend servernya. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.